Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Isnaini dengan NIM 182221006 dari Fisika Komputasi B2. Nah, dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil kode program saya terkait soal yang sudah diberikan. Nah, untuk soal yang pertama yaitu membuat 3 gelombang sinusoidal dengan bentuk gelombangnya yaitu Y sama dengan A sin omega T plus KX yang terdapat angka kelahiran ayah, ibu, dan juga saya. Untuk Y1 merupakan gelombang untuk ayah dengan tanggal dan bulan lahir ayah sebagai amplitude dan frekuensi yaitu 1 Maret 1976, dan Y2 merupakan gelombang untuk ibu dengan tanggal dan bulan lahir ibu sebagai amplitude dan frekuensi yaitu 12 September 1983, dan Y3 merupakan gelombang untuk saya sendiri dengan tanggal dan bulan lahir saya sebagai amplitude dan frekuensi yaitu 3 Agustus 2005. Dan di sini merupakan kode inputnya menggunakan library NumPy. Yang pertama yaitu menginput datanya, yaitu data dari ayah, dari tanggal, bulan, dan juga tahun. Lalu yang kedua yaitu data dari ibu, sama juga tanggal, bulan, dan juga tahun. Lalu yang ketiga yaitu data dari saya, yaitu tanggal, bulan, dan juga tahun saya. Lalu yang kedua yaitu fungsi untuk membuat gelombang berdasarkan data kelahiran. Di sini menggunakan def, tanggal, bulan, tahun, T, dan juga X. Di sini A-nya merupakan amplitude dari kelahiran, merupakan tanggalnya, omeganya merupakan bulan, frekuensi sudut dari bulan kelahiran, K-nya merupakan konstanta gelombang dari tahun kelahiran. Di sini dibagi 100 agar nilainya tidak terlalu besar. Lalu di sini return A dikali NP sin omega dikali T plus K dikali X. Lalu yaitu variabel untuk grafik T dan juga X-nya. Di sini merupakan rentangnya dari 0 sampai 10. Lalu yang yaitu gelombang variabel gelombang Y1, Y2, dan Y3. Y1 untuk gelombang ayah, dan Y2 untuk gelombang ibu, dan Y3 untuk gelombang saya. Lalu memplot grafiknya dengan size-nya yaitu 12 kali 8. Lalu memplot gelombang ayah. Setelah itu memplot gelombang ibu. Dan memplot gelombang saya. Dan di sini kode outputnya ditampilkan gelombang untuk tanggal lahir ayah berbentuk gelombang sinusoidal dan juga ibu berbentuk gelombang sinusoidal juga. Dengan gelombang ayah amplitudenya 1, omeganya 3, dan K-nya yaitu 19,76. Dan untuk gelombang ibu, amplitudenya 12, omeganya 9, dan juga konstantanya yaitu 19,83. Dan juga untuk gelombang saya sendiri, A-nya sama dengan 3, dan omeganya sama dengan 9, 8, dan K-nya sama dengan 2005, 20,5. Lalu untuk soal yang kedua, menggabungkan ketiga gelombang yang telah dibuat pada soal nomor 1 untuk membentuk gelombang superposisi. Nah, di sini saya menggunakan library NumPy. NumPy-nya digunakan untuk melakukan operasi numerik seperti membuat array dan juga fungsi matematika. Contohnya pada sin. Lalu di sini ada menggunakan matplotlib juga, digunakan untuk membuat dan mengatur grafiknya.
Lalu menginput data dari tanggal lahir keluarga, dari tanggal lahir ayah, ibu, dan juga saya. Lalu di sini adalah fungsi untuk membuat gelombangnya. Bentuk fungsi gelombangnya yaitu Y sama dengan A sin omega T plus KX. A-nya untuk tanggal lahir dan omeganya untuk bulan dan K-nya untuk konstanta dari tahun. Di sini dibagi dengan 100 supaya nilainya tidak terlalu besar. Lalu ada variabel T dan X-nya. Variabel T dan X, variabel T merupakan sumbu waktu dari 0 hingga 10 dibagi menjadi 500 titik, dan untuk X-nya merupakan sumbu ruang dari 0 hingga 10 dengan 500 titik. Lalu di sini menghitung gelombangnya. Untuk gelombang Y1 berdasarkan tanggal lahir ayah, dua kelahirannya. Untuk Y2 berdasarkan data dari ibu. Untuk Y3 berdasarkan data dari tanggal lahir saya, bulan saya, dan juga tahun saya. Lalu mensuperposisikan atau menjumlahkan ketiga gelombang ini, Y1, Y2, dan juga Y3 dijumlahkan. Lalu setelah itu memplot ketiga grafiknya dengan ukuran size-nya 12,8. Nah, yang pertama yaitu memplot gelombang ayah, ibu, dan saya secara terpisah terlebih dahulu. Lalu memplot superposisi gelombangnya dari ketiga gelombang yang sudah dijumlahkan tadi. Lalu menyusun dan menampilkan bentuk grafiknya. Di sini kode outputnya sudah terdapat. Ini untuk gelombang yang sinusoidal dari ayah, ini sinusoidal dari ibu, sini sinusoidal dari saya, dan di sini ada gelombang superposisi dari ketiga gelombang ini. Lalu untuk soal yang ketiga yaitu membuat program untuk menghitung FFT secara manual menggunakan algoritma kupu-kupu tanpa library dari Python khusus. Gunakan standar dasar Python sesuai dengan formula kupu-kupu yang ada di teori komputasi Indonesia. Sini import JMAT. Lalu yang kedua yaitu fungsi FFT manual menggunakan algoritma kupu-kupu def FFT underscore manual data. Dengan N-nya merupakan panjang array dari data input. Lalu di sini untuk yang genap
yaitu memilih elemen genap dari array input, lalu untuk yang ganjil, memilih elemen ganjil juga dari array input. Ini saya membuat array untuk hasil FFT dengan menggunakan perhitungan kupu-kupu, di mana variabel dari WN ini merupakan faktor eksponensial kompleks dari eksponensial pangkat minus 2C dikali C mat dot I dikali K dibagi N. Lalu hasil K-nya merupakan kombinasi dari bilangan genap dan juga ganjil. Lalu untuk hasilnya merupakan penjumlahan dari genap dan ganjil dengan cara pengurangan. Lalu di sini ada contoh data inputnya juga, memanggil variabelnya, lalu menampilkan hasilnya. Di sini hasilnya untuk frekuensi 0 diperoleh 10 plus 0J, untuk frekuensi yang kedua diperoleh min 2 plus 2C, dan frekuensi kedua diperoleh min 2 plus 0C, dan frekuensi ketiga min 1,9998 dikurangi 2C. Lalu untuk soal yang keempat, yaitu terapkan FFT pada gelombang superposisi yang dihasilkan pada soal nomor 2. Di sini untuk kode inputnya, ini merupakan kode input dari gelombang superposisinya menggunakan import numpy. Ini untuk yang gelombang superposisinya, dan ini untuk yang FFT-nya. Menginputkan data terlebih dahulu, lalu setelah itu fungsi untuk membuat gelombang berdasarkan data kelahirannya seperti tadi, dengan A merupakan tanggal lahir, omega merupakan bulannya, dan K-nya merupakan tahun dibagi 100. Lalu menampilkannya yaitu A dikali NP sin omega dikali T plus K dikali X. Lalu variabel untuk grafiknya yaitu dengan rentang 0 sampai 10 dengan 500 titik, dan juga X-nya 0 sampai 10 dengan 500 titik. Lalu menghitung gelombangnya yaitu gelombang Y1, Y2, dan juga Y3 berdasarkan data yang sudah ada dengan menggunakan tanggal lahir, bulan, tahun, dan juga waktu dan juga posisinya. Lalu di sini juga merupakan penjumlahan atau superposisinya dari ketiga gelombang yaitu Y1, Y2, dan Y3. Lalu setelah itu menampilkan bentuk dari gelombang superposisinya dan menggunakan plot gelombang superposisi. Lalu yaitu implementasi FFT manual menggunakan algoritma Radix 2 dengan menggunakan basis rekursi. Jika data hanya satu elemen, langsung kembalikan ke elemen tersebut. Validasi panjang data. Data harus memiliki panjang yang merupakan pangkat 2 untuk algoritma Radix 2. Pisahkan data. Rekursif untuk data yang indeks genap dan juga ganjil. Lalu dengan menggunakan perhitungan kupu-kupu,
Faktor eksponensialnya yaitu E pangkat min J, E pangkat min J 2 pi K per N. Lalu setelah itu mengkombinasikan dari genap K dan juga eksponen faktor dikali dengan ganjil K konstantanya. Lalu yang kedua, hasil paruh kedua yaitu dari genap K dikurangi dengan eksponen faktor dikali dengan ganjil K. Lalu yaitu mengkonversi data. Konversinya data yaitu dengan menambahkan N-nya 512, pastikan N adalah pangkat 2 untuk radix 2 FFT. Menambahkan nilai 0 agar panjang data menjadi 512 pangkat 2 terdekat. Lalu yaitu menjalankan FFT-nya. Dengan abstraknya mengambil magnitudo dari amplitudo frekuensi, lalu menampilkan spektrum frekuensinya dari gelombang superposisi. Ini merupakan bentuk dari gelombang superposisinya dari Y1 dan juga Y2. Lalu yang ini merupakan spektrum frekuensi dari gelombang superposisi. FFT-nya dari gelombang superposisi. Lalu untuk soal yang keempat yaitu Lalu untuk soal yang kelima yaitu menampilkan amplitudo dan frekuensi dengan menampilkan 3 nilai amplitudo tertinggi dan 3 nilai frekuensi utama dari hasil FFT gelombang superposisi. Lalu menampilkan outputnya untuk yang A1 amplitudo pertama sebesar 3044,06 dan A2-nya sebesar 825,15, A3-nya sebesar 299,54, A4-nya sebesar 231,17, dan seterusnya. Lalu untuk F1-nya sebesar 4,58 Hz, F2-nya sebesar 4,48 Hz, dan F3-nya sebesar 4,68 Hz, dan seterusnya. Lalu saya akan menampilkan kode Python-nya yang terdapat pada Google Colab.
Ini untuk soal yang nomor 1 dengan kode yang sama, dan di sini terdapat outputnya juga. Lalu ini untuk soal yang nomor 2 untuk mensuperposisikan ketiga gelombang. Diperoleh bentuk gelombang superposisinya seperti ini. Lalu untuk soal yang ketiga yaitu program dari FFT-nya. Lalu untuk soal yang nomor 4 mensuperposisikan mensuperposisikan ke dalam FFT. Di sini ada input kode Python superposisinya. Dan di sini implementasi untuk kode Python FFT dengan menggunakan manual dengan algoritma Radix 2. Dan diperoleh bentuk dari gelombang FFT-nya seperti ini. Lalu untuk soal yang kelima yaitu menampilkan nilai amplitudo tertinggi dan juga frekuensinya dengan kode seperti ini. Di sini ada kode FFT-nya. Dan di sini untuk mencari nilai frekuensi utama dan juga amplitudo dari hasil FFT-nya. Lalu menampilkan komponen dari A1 dan juga F1. Dan diperoleh nilai amplitudo A1, A2 dan juga A3-nya, dan F1, F2 dan juga F3-nya seperti ini. Seperti itu kurang lebihnya video presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah kata selama video berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.